Kisah ini berfokus pada hubungan antara seorang ibu dan seorang anak. Ibunya memiliki sifat perfeksionis dan cenderung sangat protektif terhadap anaknya. Sang anak yang awalnya ceria, belakangan ini menjadi pendiam dan mudah cemas. Guru di sekolah juga melaporkan tentang sang anak yang tampak sering murung, tidak mau bersosialisasi, dan sulit mengambil keputusan yang sederhana. Sehingga membuat sang ibu mencari bantuan konselor untuk membantu mencarikan solusi dari permasalahan ini dan membantu dalam memperbaiki hubungan antara sang ibu dan sang anak. Halo, selamat pagi Bu. Senang bisa bertemu. Silakan duduk Bu. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah saya baik. Ibu datang ke sini sendiri aja? Ya, saya sendiri aja. Kalau boleh tahu apa yang membuat Ibu memutuskan untuk datang ke sini? Jadi saya mau menceritakan tentang permasalahan anak saya. Oh, Ibu boleh bercerita kok di sini. Insya Allah di sini aman, rahasianya insya Allah terjaga. Gitu ya. Iya, silahkan Bu. Jadi gini, saya tuh kan punya anak cewek ya. Dia udah kelas 3 SMA. Dia perempuan namanya Aira. Anak saya ini belakangan ini sering murung gitu, dia jadi pendiam. Di sekolah juga saya dapat chat kan dari gurunya kalau dia itu sekarang menyendiri, nggak mau bergaul sama teman-temannya. Saya kan bingung, sebagai ibu saya bingung, anak saya ini kenapa. Kalau boleh tahu alasannya ada nggak yang Ibu tahu gitu? Ini sekarang kalau saya ngasih dia pendapat ataupun solusi gitu kan untuk masalah dia seperti kelihatan kesal gitu, dia jadi kayak memberontak. Padahal dari dulu untuk sekedar makannya aja saya yang mengatur. Jadi saya bingung dia ini kenapa. Oke, Ibu ternyata sangat peduli ya dengan Aira. Jadi menurut Ibu apa yang Ibu khawatirkan dari Aira? Saya tuh hanya takut dia tuh salah memilih. Nanti kan menyesal kemudian. Saya tidak ingin dia seperti itu, seperti yang saya alami dulu. Jadi saya mencoba untuk mengatur jalan dia. Dia harus seperti ini, dia harus mengikuti saran yang saya buat. Oh begitu. Jadi ketika Ibu memberikan arahan kepada Aira, bagaimana reaksi Airanya Bu? Kadang dia diam aja sih, tapi kadang juga terlihat takut. Kadang dia juga kesal. Tapi ya sewajarnya anak usia dia lah. Oke, berarti kita nanti mencoba sama-sama ya Bu untuk memahami perasaan si Aira agar Aira bisa lebih percaya diri dan merasa aman dengan lingkungannya. Boleh dibantu untuk saya ngobrol dengan Airanya Bu? Boleh. Nanti dia pulang sekolah saya antarkan ke sini. Oke, terima kasih Bu. Halo, selamat siang Aira. Siang Ibu. Silakan duduk. Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Biasa aja Bu. Habis pulang dari sekolah ya? Tadi pulangnya sama siapa? Sama Mama itu lagi nunggu di luar. Oh, udah makan siang? Udah. Oke, di sini Aira boleh cerita apapun ya. Kita ngobrol apapun yang Aira rasakan. Di sini insya Allah. Jadi bagaimana sekolahnya tadi? Biasa aja Bu, tapi agak pusing sih sedikit. Kenapa pusing? Karena kan lagi ujian akhir. Terus mau kuliah, pusing mau ambil jurusan apa Bu? Tapi suruh Mama suruh kedokteran, tapi aku nggak mau. Emang Aira maunya jurusan apa? Pengennya sih teknik Bu, tapi mau ambil teknik takut Mama marah. Berarti Aira takut mengecewakan Mama ya? Iya, takut juga. Karena kan apa-apa diatur Mama dan kecil apa. Oke. Nah, kalau misalnya nih Aira dikasih kesempatan untuk milih sendiri, bagaimana perasaan Aira? Senang sih Bu, tapi takut juga sama Mama, takut dibilang salah ambil keputusan. Gitu Bu. Oh gitu. Oke, terima kasih ya Aira sudah berani berbicara di sini. Setelah ini kita akan latihan mengambil keputusan sendiri ya. Gak apa-apa sih kalau salah, karena salah itu sebagian dari proses belajar. Makasih. Oke, setelah ini kita berbicara dengan mamanya ya. Oke Bu. Oke Bu, setelah saya berbicara dengan Aira, kita akan melakukan latihan komunikasi dulu ya. Nah, kita mulai dulu dari Aira. Aira, silakan kamu bicarakan tentang mama kamu, apa yang kamu rasakan ataupun keluhkan saat ini.
Ibu, kita dengarkan Airanya dulu bercerita ya. Di situ baru kita bicara lagi. Silakan Aira. Kan aku udah besar nih Ma, kenapa sih Mama selalu ngatur-ngatur aku untuk jurusan ini? Kan aku maunya teknik, aku nggak mau kedokteran. Bisa nggak aku milih sekali aja? Oke, baik Bu. Bisa Ibu ulang kembali apa yang Aira bicarakan? Ternyata anak saya Aira selama ini takut sama saya. Dia ingin mengambil keputusan hidupnya sendiri. Bagus Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah mendengar cerita dari Aira? Saya sedih. Ternyata selama ini saya membuat anak saya takut. Tapi saya tidak punya maksud apa-apa. Aku tahu Mama sayang sama aku, tapi boleh nggak sekali aja aku mengambil keputusan sendiri? Iya nak, pelan-pelan ya. Tapi kalau kamu butuh bantuan, jangan lupa kasih tahu mama. Ya Ma, makasih Ma. Ya nak. Nah, ini langkah yang bagus. Komunikasi kita juga berjalan dengan lancar ya. Setelah ini Ibu bisa memberikan kesempatan kepada Aira untuk memilih sendiri. Tetapi Ibu bisa mendampingi Aira dengan memberikan dukungan ataupun semangat ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya. Saya selama ini susah bicara sama Aira karena dia sangat pendiam. Setelah dari sini, saya rasa saya sudah menemukan titik terang tentang permasalahan anak saya. Oke Bu, sama-sama Bu. Semangat terus ya Aira. Semoga pilihan kamu nggak salah. Makasih Bu, makasih Ma. Dalam video tersebut, seorang konselor menggunakan salah satu teknik dasar komunikasi konseling, yaitu attending atau bisa disebut dengan pengertian, yang bertujuan untuk memusatkan perhatian klien agar klien merasa dihargai dan terbinanya suasana kondusif, sehingga klien merasa bebas untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, ataupun tingkah lakunya. Selanjutnya ada teknik opening atau pembukaan, yang merupakan teknik untuk memulai hubungan dalam konseling, dan ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan seperti penyambutan. Penyambutan ada dua, yaitu verbal konselor dan non-verbal konselor. Kalau verbal konselor seperti memberi dan menjawab salam, menyebut nama klien dan mempersilakan duduk. Sedangkan yang non-verbal seperti tersenyum ceria dan menempatkan klien pada tempat duduk yang lebih baik, dan konselor lebih baik mendahulukan klien untuk duduk terlebih dahulu. Selanjutnya ada teknik restatement atau pengulangan, yaitu teknik yang digunakan oleh konselor untuk mengulang kembali pernyataan yang dinyatakan oleh klien, sebagian atau seluruhnya yang dianggap penting oleh konselor. Selanjutnya ada teknik reflection of feeling atau bisa disebut dengan pemantulan. Teknik ini adalah teknik yang digunakan oleh konselor untuk memantulkan perasaan atau sikap yang terkandung di dalam pernyataan klien dengan bentuk respon konselor yang didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti agaknya, rupa-rupanya, tampaknya, nada-nadanya, kedengarannya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada teknik clarification atau klarifikasi, ialah salah satu teknik yang digunakan oleh konselor untuk membukakan kembali isi dari pernyataan klien dengan menggunakan kata-kata yang baru dan segar dalam bentuk respon konselor yang didahului oleh kata-kata pendahuluan seperti pada dasarnya, pada intinya, pada pokoknya, dan lain sebagainya. Untuk refleksi dan rencana tindak lanjut pada kasus ini dapat kita lihat bahwa hubungan orang tua dan anak akan lebih sehat ketika ada empati, komunikasi dua arah, dan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan. Banyak orang tua tanpa sadar membawa pengalaman masa lalu ke dalam pola asuh, sehingga menekan anak yang sebenarnya butuh kesempatan untuk mandiri. Dengan belajar mendengarkan, memahami, dan memberi dukungan bertahap, hubungan dapat menjadi lebih hangat. Perubahan memang membutuhkan waktu, tetapi langkah kecil yang konsisten dapat membawa dampak besar bagi keluarga.